Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Hermansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual yang bertema perjalanan pendidikan nasional. Tugas ini adalah tugas topik 1 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, kita akan pendidikan di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Berikut ini saya paparkan perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, pada zaman kolonial, yaitu tepatnya pada tahun 1854, didirikan sekolah-sekolah kabupaten oleh beberapa bupati. Nah, pendidikan di sini hanya dinikmati kalangan tertentu, seperti bangsawan, calon pegawai-pegawai pemerintah, yang nantinya akan ditempatkan bekerja di kantor-kantor bupati. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 1854, berdirilah sekolah-sekolah Bumi Putra. Dalam sistem pendidikan pada zaman kolonial ini, dilakukan dengan perintah dan sanksi di sekolah. Murid mendapatkan hukuman fisik, pelecehan, dan direndahkan. Siswa tidak diberi kebebasan berpendapat dan mengembangkan bakat. Kala itu pendidikan hanya untuk kalangan kolonial saja. Para siswa dididik untuk kemudian menunjang keberlangsungan penjajahan yang ada di Indonesia. Mereka dididik untuk membantu para penjajah guna melangsungkan penjajahannya di negeri kita, Indonesia. Kemudian pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajarannya. Seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara menginginkan perubahan di mana pendidikan bisa diakses untuk semua kalangan. Untuk tujuan tersebut, maka pada tahun 1922, Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah jiwa rakyat untuk merdeka. Merdeka memperoleh pendidikan, pengajaran. Taman Siswa sangat menekankan pada pendidikan kebangsaan pada siswa agar mereka cinta tanah air dan berjuang untuk kemerdekaan. Zaman kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah dari barat untuk kalangan pribumi. Akan tetapi, keberadaan sekolah ini ternyata tidak menjadi sarana pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis dengan tujuan menghasilkan pegawai-pegawai rendahan, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai pegawai swasta. Pada masa kemerdekaan, semua rakyat itu memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Tujuan pendidikan bukan hanya kepentingan penjajah, melainkan demi kepentingan bangsa Indonesia. Dalam proses pendidikan sekarang ini, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Mereka dapat belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Begitulah pendidikan di zaman sekarang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.